Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan belajar matematika bab 1 dengan materi pecahan. Apa itu pecahan? Untuk mempermudah memahami arti dari pecahan, perhatikan gambar berikut ini. Ahmad mempunyai sebuah roti. Roti tersebut akan dibagikan kepada 6 temannya, sehingga ia memotong menjadi 6 bagian sama besar. Oleh karena itu, tiap anak mendapat 1/6 bagian dari roti tersebut. Bilangan 1/6 dapat dituliskan dengan lambang 1/6. Angka 1 di atas garis dinamakan pembilang. Kemudian angka 6 di bawah garis dinamakan penyebut. Pecahan ini dapat dibaca 1/6 atau 1/6. Nah, untuk lebih memahami cara membaca pecahan, perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, lambang bilangan 1/4, pembilangnya adalah angka 1. Kemudian penyebutnya adalah angka 4. Pecahan tersebut dapat dibaca dengan 1/4 atau 1/4. Kita lanjutkan contoh kedua. Lambang pecahan 3/7. Pembilangnya adalah angka 3. Penyebutnya adalah angka 7. Kemudian pecahan tersebut dapat dibaca 3/7. Kemudian contoh yang terakhir, 6/15. Pembilangnya adalah angka 6. Penyebutnya angka 15. Dapat dibaca 6/15. Mudah bukan? Apakah kalian semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, kerjakan soal di bawah ini seperti contoh di atas tadi. Silahkan disalin di buku tulis, kemudian jawabannya koreksikan kepada orang tua kalian masing-masing. Oke, sudah selesai menyalin soalnya. Mari kita simpulkan. Jadi, pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat tidak boleh 0. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah beberapa pecahan yang nilainya sama. Kita dapat mencari pecahan senilai dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah pecahan 1/2. Kita dapat mencari pecahan senilai dengan cara mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kita contohkan, kita kalikan dengan angka 2. Jika pembilang dikalikan dengan angka 2, maka penyebut juga harus dikalikan dengan angka 2. Hasilnya 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian 2 kali 2 hasilnya sama dengan 4. Jadi pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4. Contoh selanjutnya, pecahan 2/4. Ketika pembilang kita kalikan dengan angka 3, maka penyebut juga harus dikalikan dengan angka 3. Hasilnya adalah 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian 4 kali 3 hasilnya 12. Sehingga 2/4 senilai dengan 6/12. Dari dua contoh tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pecahan 1/2
kemudian pecahan 2/4, kemudian pecahan 6/12 adalah pecahan senilai. Kita lanjutkan contoh mencari pecahan senilai dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Perhatikan contoh berikut. Ada sebuah pecahan 6/12. Kita bagi dengan angka 2, pembilang dibagi dengan angka 2, maka penyebut kita bagi dengan angka 2. Hasilnya 6 bagi 2 sama dengan 3, 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi 6/12 senilai dengan 3/6. Contoh kedua, pecahan 3/6. Pembilang kita bagi dengan angka 3, penyebut kita bagi dengan angka 3. Hasilnya 3 bagi 3 sama dengan 1, 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi pecahan 3/6 senilai dengan 1/2. Dari kedua soal tersebut dapat kita ambil kesimpulan. Jadi pecahan 6/12, kemudian 3/6, kemudian 1/2 adalah pecahan senilai. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kalau sudah paham, silahkan soal ini kalian salin di buku tulis, kemudian kalian koreksikan kepada orang tua kalian masing-masing. Oke, sudah selesai menyalinnya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu menyederhanakan pecahan. Pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama secara berulang sampai tidak dapat dibagi lagi. Nah, untuk mempermudah memahami, perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1. Pecahan 2/6 akan kita sederhanakan dengan cara pembilang kita bagi dengan angka 2, penyebut kita bagi dengan angka 2. Hasilnya 2 bagi 2 sama dengan 1, 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi pecahan sederhana dari 2/6 adalah 1/3. Perhatikan contoh kedua. Pecahan 4/8 akan kita sederhanakan dengan cara membagi dengan angka 2. 4 bagi 2, kemudian 8 kita bagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 4 bagi 2 sama dengan 2, 8 bagi 2 sama dengan 4. Karena 2/4 masih bisa disederhanakan lagi, kita bagi lagi dengan angka 2. 2 bagi 2, 4 dibagi dengan angka 2 juga. Hasilnya adalah 1/2. Jadi 4/8, pecahan paling sederhananya adalah 1/2. Atau kita langsung membagi dengan angka 4. Contoh 4/8, pembilang kita bagi dengan angka 4, penyebut kita bagi dengan angka 4. Hasilnya adalah 4 bagi 4 sama dengan 1, 8 bagi 4 hasilnya 2. Jadi 4/8, pecahan paling sederhananya adalah 1/2. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham atau belum? Oke, kalau sudah paham, silahkan dilanjutkan mengerjakan contoh soal berikut. Kalau belum paham, silahkan diulangi sampai kalian paham. Silahkan salin soal berikut di buku tulis, kemudian kalian koreksikan kepada orang tua kalian masing-masing. Oke, sudah selesai menyalin soalnya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, materi membandingkan pecahan. Kita dapat membandingkan pecahan. Jika penyebutnya sama, maka kita membandingkan pembilangnya saja. Perhatikan contoh berikut ini. Pecahan 2/9 dan pecahan 5/9. Penyebutnya sudah sama.
sehingga kita tinggal membandingkan pembilangnya saja. Angka 2 lebih kecil daripada angka 5, sehingga notasi perbandingannya adalah seperti ini, yang artinya 2/9 lebih kecil daripada 5/9. Kemudian jika penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, atau kita dapat menggunakan cara cepat seperti contoh berikut ini. Bilangan 1/4 dengan bilangan 1/6. Caranya kita kalikan secara menyilang. Angka 1 kalikan dengan angka 6. Hasilnya adalah 6. Silakan anak-anakku menulis di atas kemudian dilingkari. Kemudian angka 1 kalikan dengan angka 4. Hasilnya adalah 4. Silakan tulis di atas kemudian dilingkari. Karena angka 6 lebih besar daripada angka 4, maka notasi perbandingannya adalah seperti ini. Jadi dapat kita ketahui bahwa pecahan 1/4 lebih besar daripada pecahan 1/6. Kita lanjutkan. Contoh kedua. Pecahan 2/4 dengan pecahan 3/6. Caranya masih sama seperti di atas. Angka 2 kita kalikan dengan angka 6. Hasilnya kita taruh di atas. Hasilnya adalah 12. Kemudian angka 3 kita kalikan dengan angka 4. Hasilnya ada 12, kita taruh di atas. Karena 12 dan 12, notasi perbandingannya adalah seperti ini. Jadi bilangan 2/4 sama dengan bilangan 3/6. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham? Tentunya kalian semua sudah paham. Kalau sudah paham, silahkan kerjakan soal berikut. Bandingkan pecahan di bawah ini. Salinilah soal ini di buku tulis, kemudian kerjakan dan mintalah orang tua kalian untuk mengoreksi jawabannya kalian masing-masing. Bagaimana? Sudah selesai menyalin soalnya? Selamat mengerjakan contoh-contoh soal dari Pak Guru. Jika ada kesulitan, silahkan tanyakan ke orang tua kalian atau silahkan tanyakan kepada Pak Guru. Pak Guru cukupkan sekian materi kali ini. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.